Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillahi wa nuri arshillahi wa bahri ilmillahi sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu wa bisanad al-muttasil ilayhi nafa'ana bihi fid dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Wih, cahaya dari mana nih? Jadi ismun wa fi'lun wa harfun itu kembali kepada halaman 45 ya. Asy-syari'atu wat tariqatu wal haqiqatu. Jadi ismun wa fi'lun wa harfun ternyata maknanya syariah, tariqah, haqiqah. Fa syari'atu aqwaluhu alaihi salatu wassalam. Syariat adalah ucapan-ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wat tariqatu af'aluhu, sedangkan tariqah perbuatan-perbuatan beliau. Wal haqiqatu ahwalu, sedangkan haqiqah atau hakikat kita sering sebut itu adalah keadaan beliau. Itu salah satu makna yang disandarkan pada sebuah riwayat yang dikatakan bahwa asy-syari'atu maqali wat tariqatu fi'ali wal haqiqatu hali. Fi'al atau fu'al, Allahu a'lam. Fa syari'atu an ta'budahu. Syariat itu apa? Syariat itu kita menyembah Allah. Tariqatu an taqsidahu. Sedangkan tarekat adalah kita menujunya. Syariat menyembahnya, tarekat berjalan menujunya. Wal haqiqatu an tashhadahu, sedangkan hakikat adalah menyaksikannya subhanahu wa ta'ala. Syari'atu julluha aqwal, maka syariat sebagian besarnya berupa aqwal, perkataan. Wa tariqatu julluha af'al, sedangkan tarekat sebagian besarnya perbuatan, bukan banyak berkata-kata lagi. Ai mujahadatun wa mukabadah, ya, banyak bermujahadah. Wal haqiqatu julluha akhlaqun wa adwaq, sedangkan hakikat itu sebagian besarnya adalah perilaku, akhlak, dan adwaq juga cita rasa. Wa ila hadza tarji'u al-isyaratu biqaulihi ismun wa fi'lun wa harfun, dan inilah yang dimaksudkan atau diisyaratkan oleh ungkapan beliau ismun wa fi'lun wa harfun. Fa syari'atu lil awam, dijelaskan lagi tiga hal itu. Kita sering mendengar 4, padahal yang benar 3. Syariat, tarekat, hakikat saja. Kita sering mendengar syariat, tarekat, hakikat, marifat. Tidak tahu tambahan dari mana, Allahu a'lam, tapi marifat itu sebenarnya dalam hakikat dia. Karena hakikat yang dicapai itu adalah sesungguhnya seperti tadi at-tashhadahu, dan ma'rifat billah, bukan ma'rifat lillah. Ma'rifatullah itu jangan dipahami mengenal Allah. Siapa sih yang mengenal Allah di jagat raya ini? Tidak ada. Sedangkan, dan berulang-ulang saya katakan, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'rifu qadri illa rabbi, tidak ada yang mengenalku, kata Nabi, selain Tuhanku. Kalau Nabi nggak ada yang mengenal beliau, masa penciptanya ada yang mengenal beliau? Mengenalnya? Nggak mungkin. Makanya kalau kita buka Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, siapa yang nggak kenal beliau? Ketika beliau membahas ma'rifat, beliau mengatakan aqsa ma'rifatillah, derajat ma'rifatullah yang paling tinggi. Apa kata beliau? Kesadaran seseorang bahwa dia tidak mungkin mengenal Allah, itu sudah ma'rifat tertinggi. Justru ma'rifatullah itu kesadaran yang sungguh-sungguh bahwa tidak mungkin ma'rifatullah. Itu baru dia sudah ma'rifah. Ma'rifah billah. Makanya al-arif billah, bukan al-arifullah atau al-arifu lillahi. Al-arif billah artinya apa? Yang bukan yang mengenal Allah, yang mengenal dengan Allah, yang mengenal segala sesuatu atau mengenal kebenaran yang sesungguhnya dengan bimbingan Allah atau dengan izin Allah. Itu al-arif billah, bukan mengenal Allahnya, enggak, setinggi-tinggi derajat.
Nabi kemudian dalam satu doa kan, la subhanaka la uhsi thana'an 'alaika, terus anta kama athnaita 'ala nafsika. Nabi sekelas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, hamba tidak bisa memuji engkau sebagaimana engkau memuji diri engkau sendiri. Itu isyarat bahwa Nabi memuji Allah saja tidak mampu. Karena memang orang yang memuji seseorang itu kenapa? Karena dia mengetahui orang itu nilainya yang sesungguhnya berapa atau sampai mana. Saya bisa mengenali seseorang, menilai seseorang itu karena saya mengenalinya. Makanya saya bisa memujinya. Siapa yang bisa menilai dan memuji Allah? Tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada yang mengenalinya sesungguhnya. Nabi saja tidak, apalagi yang lain. Memang cuma 3 juga berdasarkan hadis tentang Islam, iman dan ihsan. 3 apa 4 itu? 3. Jadi sudah Islam, iman, ihsan, syariat, tarikat, hakikat. Awam, khawas, khawasul khawas. Enggak ada lagi keempat. Makanya 3 saja, hakikat selesai. Enggak ada khawasul khawas kan enggak ada gitu. Khawasul khawas saja. Sudah tertinggi. Fasyari'atu lil awam dikatakan. Syariat itu untuk orang awam. Wa tariqatu lil khawas, sedangkan tarekat itu untuk orang khawas. Haqiqatu li khawasil khawas, itu kepada khawasul khawas. Baik. Fal awamu ikhtasaru ala tamassuki bis syari'ati adh-dhahirah. Dirincikan lagi apa sih bedanya awam, khawas dan khawasul khawas? Awam itu dia sibuk dengan syariat-syariat yang zahir-zahir saja. Wal khawasu tamassaku bisyari'ati fi adh-dhahir wa zadu as-suluka fi at-tariq ila al-haqiqati bi tahdhib an-nufusi wa tathhir al-qulub. Yang namanya khawas bukan meninggalkan syariat yang zahir-zahir, tetapi justru melakukan itu dengan berpegang teguh kepada syariat yang zahir itu, tetapi mengoptimalkannya, menyempurnakannya lagi dengan suluk di jalan menuju hakikat dengan cara tahdzibun nufus, mendidik jiwa ini, wa tathhirul qulub, dan mensucikan hatinya. Wa hum as-sa'iruna minal muridin, dan mereka lah para murid yang sesungguhnya. Wa khawasul khawas tamassaku bisyari'ah. Khawasul khawas gimana? Tamassaku masih tidak bisa, tidak boleh tidak. Tamassaku bisyari'ati fi adh-dhahir wa bit-tariqati fil batin fa asyraqat 'alaihim anwarul haqa'iq. Orang yang sudah mencapai hakikat itu dia ngapain? Dia bagaimana? Dia berpegang teguh kepada syariat pada zahirnya dan kemudian berpegang teguh pada tarikat secara batinnya, maka fa asyraqat 'alaihim, maka terpancarlah kepada mereka anwarul haqa'iq, cahaya-cahaya hakikat. Jadi hakikat itu lebih kepada hasilnya, buahnya. Buah daripada seseorang beribadah kepada Allah secara zahir dan batin. Secara zahir itulah syariat, secara batin itulah tarikat. Maka karena ibadahnya sempurna zahiran wa batinan, maka terpancarlah kepadanya anwarul cahaya-cahaya hakikat. Ya Rabb, mudah-mudahan kita juga mencapainya. Amin. Fatakhallaqu bi akhlaqihi alaihi salatu wassalam, maka mereka berakhlak sebagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa warathu halahu wa maqalahu fahumul warathatul haqiqiyun. Mereka lah para pewaris Nabi yang sesungguhnya. Al ulama warathatul anbiya. Bukan semua ulama itu, yang namanya ulama itu adalah pewaris Nabi, tidak begitu. Tapi ulama yang sesungguhnya, yang pantas disebut ulama adalah yang benar-benar mewarisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu cara mengartikannya. Bukan para ulama, yaitu fulan itu ulama itu, semua yang jadi ulama, yang berprofesi sebagai ulama, mereka itu pewaris para nabi. Tidak. Al-ulama, para ulama yang sesungguhnya, ulama sejati, warathatul anbiya, yaitu yang benar-benar mewarisi para nabi. Mewarisi apanya? Mewarisi akhlaknya, mewarisi rahmatnya, mewarisi ilmunya. Sebagaimana para nabi dan para rasul ilmunya laduni, maka para pewarisnya juga ilmunya laduni.
Wallahu a'lam. Kita lompat halaman 47. Fal ismu yu'rafu bil khafdhi wat tanwini wa dukhul al alif. Masih ingat ismun wa fi'lun hal? Ismun itu apa tadi? Sebelum syariat tarekat hakikat ada kan penjelasan lain. Isim itu zikir pada isim mufrad. Yang dimaksud isim mufrad apa? Allah. Kalau dalam Naqsyabandiyah disebut zikir isim zat, ya, yang lebih etis isim mufrad, lebih etis etika kita terhadap zat Allah. Jadi kita sebut isim mufrad Allah saja. Lagi pula menurut sebagian ulama isim zat tidak diketahui. Isim Allah itu isim sifat uluhiyah. Sebagaimana Ar-Rahman ismu sifatul rahmah. Al-Khaliq ismu sifatul khalq atau ismu fi'lil khalq. Ada lagi Al-Karim ismu sifatul karam. Allah ismu sifatil uluhiyah. Begitu. Isim zat Allahu a'lam. Dirahasiakan oleh Allah. Ada yang mengatakan itulah isim al-a'zam itu, dan dia berubah-ubah, mutaghayyirat, tidak yang satu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, yang kedua fi'il. Apa itu fi'il? Mujahadah, ya. Berzikir juga bermujahadah. Harf itu himmah dan niat yang tulus karena Allah Ta'ala. Waktu saya ngaji di Mesir, syariat tarekat hakikat itu dijelaskan seperti ini. Seperti orang yang melihat sesuatu bayangan yang datang dari jauh. Tampak dia itu yang datang adalah manusia. Maka di sini kita mengatakan, oh itu adalah manusia. Semakinlah dia mendekat, semakin tampak bahwa dia itu laki atau perempuan. Oh itu adalah seorang laki-laki. Semakin dekat dan semakin dekat, semakin jelas siapa sosoknya. Ternyata fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Ketahuan sudah orangnya. Pertanyaannya, apakah berbeda manusia laki-laki dan fulan? Berbeda apa sama itu? Sama, satu orang kan? Atau berubah dia setiap malam? Satu orang kan? Terus perbedaannya di mana? Perbedaannya di penglihatan kita, jangkauan penglihatan kita. Yang pertama tadi agak jauh, begitu yang kedua udah mendekat, yang ketiga udah di depan mata. Padahal yang dilihat satu. Walaupun saya sebut yang pertama manusia, yang kedua laki-laki, ketiga fulan bin fulan. Itulah syariat tarekat hakikat. Ketika masih jauh kita sebut syariat. Ketika dia makin dekat disebut tarekat. Ketika sudah di depan mata disebut hakikat. Apakah beda syariat tarekat hakikat? Tidak berbeda. Bedanya di mana? Di maqam orang yang menempuhnya. Jadi jangan dibedakan, syariat itu begini, tarekat itu kemudian dia lain. Dia maksudnya meninggalkan sebenarnya. Jadi tidak seperti tadi dijelaskan, tetap syariat berpegang kepada syariat yang zahir. Tarekat masih berpegang sama itu. Hakikat masih juga berpegang sama itu. Tapi hanya lebih. Jadi ketika saya bilang laki-laki, dia masih manusia. Ketika saya bilang fulan bin fulan, dia juga masih manusia dan juga masih laki-laki. Tidak tersingkirkan yang penilaian atau apalah sebutan yang pertama kedua itu. Banyak sekali ulama menjelaskan syariat tarekat. Ada yang mengumpamakannya dengan syariat itu bibit, tarekat itu pohonnya, hakikat itu buahnya. Dan itu tiga hal yang tidak bisa dipisahkan. Tidak akan tumbuh pohon tanpa bibit, ya kan? Dan tidak mungkin ada buah tanpa pohon. Maka tidak akan ada tarekat tanpa syariat, dan tidak akan ada hakikat tanpa tarekat. Atau dibalik, tidak ada hakikat tanpa tarekat dan tiada tarekat tanpa syariat. Tiga-tiganya tidak boleh dipisahkan. Sebagaimana bibit, pohon dan buah tidak bisa terpisahkan. Fal ismu yu'rafu bil khafdi. Kenapa kata?
Wal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alif wal lam wa hurufil khafdi. Isim dikenal dengan apa? Khafd. Dia menerima ini kita kembali ke nahwu sebentar. Dia menerima baris, wat tanwin dia menerima tanwin. Yang ketiga dukhulil alif wal lam, dia menerima masuknya alif lam. Taib. Wa hurufil khafdi, dan juga dia menerima huruf jar atau huruf khafd. Fal ismu, nah sekarang tasawufnya. Fal ismu alladhi tadhkuruhu wa tahtazzu bihi wa huwa Allah jalla jalaluhu, lianna al isma ainul musamma yu'rafu bil khafdi wa huwa at-tahaqquqi بالذات بالذل والسفليات. قال الشاعر للذل تذلل لمن تهوى فليس الهوى سهل إذا رجى المحبوب صح لك الوصل. وقال آخر إلى آخره. Al-ism yu'rafu bil khafdi. Orang yang berzikir dengan isim Allah, selalu menyebut nama Allah, itu ditandai dengan atau ciri-cirinya adalah, atau mungkin juga hasilnya adalah dia tahaqquq bidzul, dia ditandai yu'rafu, dikenal dengan al-khafd, dia tunduk, dia di bawah, maksudnya dia tawadhu', dia rendah hati, tidak sombong. Orang yang selalu menyebut nama Allah, dia tidak sombong. Al-ismu yu'rafu bil khafdi. Orang yang selalu menyebut nama Allah, dia dikenal dengan ketindihannya, kerendahan hatinya, ketawaduannya. Wa tanwin, mana dia? Kita lompat saja. Halaman 48. Wa yu'rafu Allah Ta'ala aidan bit tanwin. Dan juga ditandai dengan tanwin. Apa yang dimaksud dengan tanwin? Ada macam-macamnya tanwin ini kan? Ada tanwin tamkin, ada tanwin tangkir, tanwin mu'awad, sama tanwin muqabalah. Semua dijelaskan di sini. Amma tanwin tangkir bi an yatanakkara min jami'in nas. Itu tangkir ya. Di atas tanwin tamkin, an yumakkinahu Allah Ta'ala min mahabbati syaikhin kamilin arifin billah, thumma yumakkinuhu min khidmatihi wa suhbatihi, thumma yumakkinuhu min syuhudil haqqi wa ma'rifatihi. Tanwin tamkin, tanwin itu kan seperti digabungkan ya, secara bahasa. Dikenal dengan tanwin, maksudnya orang yang selalu menyebut nama Allah, orang yang dekat kepada Allah, itu ditandai dengan dia dekat, dia selalu bergabung bersama ahlullah, bersama seorang guru. Dia pasti punya guru, tidak mungkin hidup sendiri sebatang kara. Tetapi dia yumakkinuhu Allah Ta'ala min mahabbati syaikh, dia pasti punya guru yang mana dia sangat mencintai gurunya. Kamil, dan gurunya adalah syekhul kamil yang sempurna, arifun billah, yang arif billah. Thumma yumakkinuhu min khidmati, tidak hanya punya guru tapi dia selalu khidmah kepada gurunya. Wa sahbati, selalu mulazamah, selalu tetap ngaji sama gurunya. Sama yumakkinu min syudil haqqi ma'rifah. Ya, ini tentunya juga isyarat bahwa tidak ada pencapaian apapun di di dunia tasawuf atau di dunia tariqah itu tanpa seorang mursyid, seorang syekh kamil, mukammilil akamil, namanya begitu istilah. Tidak bisa. Maka itu sebabnya para ulama mewajibkan yang namanya kita berguru, mengaji, kita mencari ulama, lebih-lebih dalam hal suluk menuju Allah, harus ada betul-betul seorang mursyid yang mumpuni di bidangnya. Dan mahabbati, harus kita mencintai guru itu, zahiran wa batinan, kita berkhidmah kepada guru itu. Meskipun terkadang banyak guru, tetapi kita mengikuti cukup satu guru saja sudah syukur. Daripada banyak
tapi tidak sempurna masing-masing, malah membanding-bandingkan. Makanya kalau kita buka kitab-kitab para sufi, adab sufiyah, seperti kitab misalnya Al-Anwar Al-Qudsiyah Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, beliau melarang atau mengutip beberapa ajaran sufi yang melarang muridnya pergi ke guru lain. Kenapa begitu? Bukan dia menyalahkan guru lain, tidak, tapi dia ingin agar muridnya lebih cepat sampai, lebih cepat sembuh, lebih cepat mencapai tujuan dengan fokus sama gurunya. Nanti dia ke guru yang lain, akhirnya gurunya yang memang sedang serius sudah mulai mengobatinya, ternyata dia meninggalkan gurunya gara-gara melihat guru yang lain tidak sempurna, tidak maksimal mengikuti gurunya. Guru yang didatangi pun tidak maksimal. Apalagi yang suka pindah-pindah guru, itu biasanya seterusnya begitu, sudah menjadi kebiasaannya. Istiqamah, begitu mendapatkan seorang guru, ikuti sudah. Dan itu harus sifatnya hayy. Itu juga harus tahu diri kita. Tahu diri maksudnya apa? Kita tahu diri, kita bukan orang yang hebat lah, yang bisa bertemu dengan para wali-wali di alam gaib. Jangan sok-sokan lah. Jadi harus cari mursyid yang masih segar bugar. Ya. Kalau mursyid ini sudah meninggal dunia, cari yang penerusnya. Tidak ada penerusnya, cari yang lain yang masih segar bugar. Dan jangan menganggap yang sudah meninggal yang kita ikuti sebelumnya akan marah. Tidak. Malah dia bersyukur. Alhamdulillah muridku, kamu dapat orang yang tepat yang bisa meneruskan visi misiku, yaitu mengobati, membersihkan. Jangan dikira para wali ini politisi-politisi yang saling sikut. Tidak. Kadang-kadang kita tidak sadar menuduh para wali begitu. Para wali ini ikhwah, mereka sangat bersaudara. Jangan dikira kalau kita pergi ke guru yang lain, ke wali yang lain, tersinggung wali yang ini, teluate gitu. Kalau gitu bukan wali dong namanya. Kalau masih punya hasad, justru dia bersyukur selama pergi ke waliullah juga, pergi ke saudaranya. Kecuali pergi ke musuhnya, pergi ke wali syaitan, pergi ke orang-orang yang menyesatkan, baru marah guru kita. Tapi kalau kita masih pergi ke waliullah, apalagi waliullah yang sangat tinggi, ya imam zaman pada masanya, maka sangat bersyukur guru kita sebelumnya. Kadang-kadang kita tidak sadar guru kita yang sebelumnya yang mengantarkan kita kepada guru itu. Tidak sadar kita, guru kita ini yang memohon-mohon kepada guru yang masih belum tiba ajalnya. Tolong murid saya ini belum selesai, belum tutup pendidikan spiritualnya, sama saya sudah meninggal, sekarang penerus saya belum kelihatan, tolong ya bimbing dia. Tapi kadang sok-sokan yang muridnya ini begitu, oh saya sudah punya guru, saya sudah punya guru. Padahal dia nggak tahu gurunya ini yang sudah yang mengantarnya ke sana. Ada kisah di mana seorang mau tenggelam, dia muridnya Syekh Ahmad Ar-Rifai. Dia perahunya entah bocor entah apa, dia sudah mau. Akhirnya dia memanggil gurunya, Syekh Ahmad Rifai, Syekh Ahmad Rifai. Datang Syekh Ahmad Rifai, datang orang lain, Syekh Abdul Qadir Jilani yang datang. Sini, saya mau menyelamatkan kamu. Kamu siapa? Saya pamanmu Abdul Qadir Jilani. Saya nggak mau. Guru saya Syekh Ahmad Rifai. Saya bukan guru saya Abdul Qadir. Ah gitu? Ya sudah. Pergilah Syekh Abdul Qadir Jilani. Datang Syekh Ahmad Al-Badawi radhiyallahu anhu. Syekh Ahmad Al-Badawi datang, sini saya selamatkan. Apa kata? Siapa? Saya pamanmu Ahmad Al-Badawi. Di lagu sulis itu kan bi Rasulillah, terus wal Badawi, itu Syekh Ahmad Al-Badawi datang. Saya enggak mau, saya mau Ahmad Rifai. Syekh Ahmad Rifai. Nanti saya sulit adab sama Syekh Ahmad Rifai. Nanti saya takut. Gurumu Syekh Ahmad Rifai yang mengutus saya ke sini. Ya sudah. Datang Syekh Ibrahim Dusuki, di sini saya pamanmu. Pamanmu juga. Saya saudara kandung ayahmu. Menolak saking dekatnya. Gurumu yang saya mau guru saya takut soal adab.
Datanglah Syekh Ahmad Rifai yang dipanggil-panggil selalu itu. "Oi guruku," katanya. "Apa kamu mau?" "Selamatkan aku. Engkaulah guruku." Saya sudah ngirim Ahmad Badawi, Abdul Qadir Jilani, saudara-saudara saya itu, Ibrahim Ad-Dusuqi, saya kirim untuk menyelamatkan. "Kenapa kamu tidak mau?" Saya tidak mau mereka, saya mau engkau saja." Apa kata guru? "Dan saya tidak mau kamu." Terus ditinggalkan, tenggelamlah dia. Kenapa? Karena justru seorang waliullah itu tersinggung ketika kita menolak waliullah yang lain atau mencela waliullah yang lain. Karena kita sering dengar hadis yang orang mukmin itu seperti satu anggota badan. Kan itu? Satu, saya lain, yang lain juga mengeluh. Itu orang-orang muslim biasa. Bagaimana dengan para wali? Jadi setinggi apapun kita mengagungkan guru kita, tapi kalau waliullah yang lain kita bilang siapa itu? Bukan waliullah itu orang biasa. Dimurkai kita oleh waliullah yang kita ikuti itu. Dibuang kita karena saking kecewa dan tersinggungnya. Karena waliullah yang lain yang menjadi saudaranya itu kita mencelanya. Itu maka dalam ajaran tasawuf tidak boleh kita merendahkan wali manapun. Semuanya kita tinggikan setinggi-tingginya. Hanya saja yang kita ikuti memang prosedurnya harus satu. Jangan banyak-banyak. Karena kita berobat masalahnya, berobat harus satu dokter. Itu aja kita belum tentu sanggup menjalankan resepnya. Mau nambah-nambah. Itu namanya Syekhut Tahkim namanya. Ada lagi Syekhut Tabarruk. Kalau mau ngambil berkah, mau minta doa, silahkan sebenarnya. Tapi kalau suluk satu. Memang sudah seperti itu. Dan yang satu ini kita katakan, kita posisikan paling spesial di hati. Itu sudah peraturan. Jadi jangan kemudian, masa kamu menurut kamu yang paling tinggi siapa? Waliullah ini atau waliullah itu? Waliullah ini. Oh, berarti ini lebih rendah atau bukan masalah tinggi rendah, semuanya tinggi. Tapi sudah syarat dalam bersuluk, guru yang kita ikuti harus dia posisinya paling spesial di hati. Seperti kita ikut mazhab Syafi'i, maka Imam Syafi'i harus paling spesial di hati dibanding Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Tetapi apakah kita mencela tiga imam yang lain? Tidak, semuanya kita tinggikan setinggi-tingginya. Imam Malik malah gurunya Imam Syafi'i kok. Tapi di hati Imam Syafi'i lebih spesial. Loh kok? Masa kamu lebih tinggikan muridnya daripada gurunya? Bukan begitu. Tapi dia yang saya ikuti. Karena dia yang saya ikuti, harus dong saya meyakini dia yang paling benar. Paling benar. Bukan satu-satunya yang benar. Itu dua hal yang berbeda. Cuma guru saya yang benar, yang lain sesat. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Itu sesat, itu yang sesat yang begitu. Tapi guru saya yang paling benar, semuanya benar, tapi guru saya paling benar, bagus, harusnya begitu. Harusnya begitu. Karena justru menjadi hal yang aneh kalau kita mengikut mazhab Syafi'i, tapi kita meyakini mazhab Maliki yang paling benar. Kan aneh itu. Itu kenapa ikut mazhab Syafi'i? Ikut sudah. Spinate, tidak bisa begitu, spinate. Tak bisa, tidak boleh. Harus kita yakin mazhab Syafi'i yang paling benar dibanding mazhab lain. Kenapa? Karena itu kita ikuti. Tapi sekali lagi bukan satu-satunya. Begitu juga dalam hal berguru atau bertariqah. Tariqah yang kita ikuti masing-masing silahkan. Semua tariqah yang mu'tabarah, yang dipimpin oleh para aulia Allah, yang betul-betul wali mursyid, semuanya tinggi, semuanya mulia. Mana yang diikuti, yakini itu yang paling tinggi masing-masing. Tapi di waktu yang sama yakini semua yang lain tinggi semua, mulia semua. Tapi mana yang paling tinggi, terserah mana yang diikuti. Jika yang diikuti tariqah A, yakinilah bahwa tariqah A itu yang paling tinggi. Jika yang diikuti yang orang lain mengikuti tariqah B, yakinilah tariqah B itu yang paling tinggi. Maka itu baru salik dan murid yang lulus sebagai murid.
dan salik. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk. Amin. Ya, kita cukupkan mungkin udah azan. Insya Allah kita lanjut tanwin tangkir. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, siapa mursid? Mursid pakai T, mursid. Yang benar pakai mursyid, mim ra shin dal. Nah, kalau Indonesianya Latinnya MURSYID. Ini MURSID, mursid. Siapa mursyid di Lombok ini? Banyak. Insyaallah cari supaya kita bisa berguru langsung. Kamu nenye. Cari sendiri. Cari sendiri. Insyaallah banyak. Yang penting jadilah besi. Para mursyid adalah magnet. Bagaimana supaya ketemu dengan mursyid segera jadilah besi. Jangan jadi emas. Jangan jadi emas, saya punya ilmu, saya punya apa. Jadilah besi yang diinjak-injak kuda, yang dibuang kemana-mana, tidak berharga. Jadilah khafd, mahfud. Jadilah orang yang tawadu, yang merasa diri jauh, yang merasa diri tidak hebat, tidak tinggi. Merasakan, menyadari kelemahan dan kebutuhan akan seorang mursyid, maka akan ketarik oleh magnet yang bernama mursyid itu. Insyaallah banyak-banyak baca salawat seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Bismillah. Kalau ngaji itu harus ngopi. Karena ngaji itu mengasah jiwa. Ngopi itu mengolah pikir. Jadi ngaji sambil ngopi, mengasah jiwa dan mengolah pikir. Nah, apa lagi? Kita tunggu selesai semua azan-azan di seluruh dunia ini. Karena takutnya masih banyak yang ngetes-tes kaset kan. Sembahyang ternyata belum masuk waktu. Paling tidak ciri-cirinya lah wali mursyid yang sejati itu seperti tadi, al-ulama warathatul anbiya. Harus betul-betul mewarisi para nabi. Yang paling nampak tentu akhlaknya, juga ilmunya. Tapi ilmunya juga di sini harus kita sadar ilmunya para nabi. Ilmu para nabi itu seperti apa? Laduni dari Allah. Itu ilmu pewarisnya ya siogianya demikian. Karena mohon maaf, membaca banyak kitab dan menghafalnya lalu disampaikan itu insya Allah siapapun bisa melakukan. Non muslim pun kalau dia mau bisa dia begitu. Betul kan? Jadi tidak juga patokan yang banyak membaca. Walaupun penting dan harus banyak membaca dalam konteks kita berpendidikan kan. Bukan kalau gitu tidak usah baca kitab, enggak. Tapi ini kita berbicara tentang wali mursyid yang mewarisi para nabi sesungguhnya. Lihat bagaimana Rasulullah mengajarkan para sahabat. Maka pewarisnya pun begitu. Rasulullah mengajarkan sahabatnya akhlak. Rasulullah mengajarkan sahabatnya bagaimana beribadah dengan baik. Rasulullah itu sendiri berakhlakul karimah luar biasa. Rasulullah tawadu. Rasulullah dalam berpakaian sama dengan para sahabat. Jangan dikira
sahabat pakai apa, Rasulullah pakai beda. Enggak, sama pakaiannya. Penuh dengan kebersahajaan lah. Rasulullah tidak pernah yang mengajarkan sahabatnya yang tidak. Contoh, ini sahabat, sini kamu Abdurrahman bin Auf, supaya kamu kebal lakukan ini. Tidak pernah Nabi begitu. Ini sahabat, sini kamu siapa, supaya kamu bisa tahu isi hati orang, lakukan ini. Tidak begitu Nabi. Siapa sahabat yang mau terbang, angkat tangan, lalu sahabat angkat tangan. Oh, sini saya ajarkan. Tidak pernah Nabi begitu. Ya, maka kalau ada mursyid ajarannya ke arah-arah situ, ke arah-arah itu, pertanyakan loh, ini pewaris Nabi tidak? Nabi tidak pernah ngajar begitu. Nabi sendiri bakat kok, terluka gitu. Tidak sakti lah, tidak kebal lah dalam pemahaman kita lah. Apalagi baru dari sana, cuing, pusing dia. Tidak pernah kita baca seperti itu di sirah-sirah ya, tidak ada. Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hukum baiat di saat kita sendiri tidak tahu apa itu tariqah. Hukum baiat di saat kita sendiri tidak tahu apa itu tariqah. Maksudnya baiat tariqah tapi tidak tahu itu tariqah, ya nanti dikasih tahu sih habis itu. Tergantung tariqahnya. Harusnya sih tahu. Ini kejadian langka ini. Namanya juga murid. Apa arti murid? Apa arti murid? Yang berkeinginan, ya, yang berkemauan. Arada yuridu iradatan wa huwa muridun. Muradun, kan gitu. Yang dimau, yang digandaki, yang diinginkan, murad. Murid yang mau. Kenapa dalam tariqah seorang penempuhnya itu atau saliknya disebut murid, itu sebagai isyarat bahwa harus atas kemauan dia, jangan ada yang paksa-paksa, tidak boleh, tidak sah, itu tidak sah sebagai murid. Namanya murid ya harus atas kemauannya. Maka iya mestinya dia yang berbaiat itu sebelum dia berbaiat memang dia sendiri mau berbaiat. Dan otomatis tahu itu tariqah, tetapi tidak harus pengetahuannya itu sempurna. Sekedar dia berkeinginan mengikuti seorang guru, lalu dia mohon diterima sebagai muridnya, kemudian disuruh ayo ikuti saya baca Fatihah dan lain sebagainya, ayo baiat sama saya, oke, itu masih lah, tidak masalah itu. Karena dia ada kemauan untuk menjadi muridnya, ada kemauan untuk dibimbing olehnya. Dia meminta tolong bimbing saya. Kan itu juga belum tentu dia tahu tariqah, tapi dia sudah percaya dan dia ikut saja. Lagi pula tariqah itu juga ya agama Islam seutuhnya, bukan sesuatu yang di luar itu, tidak. Tariqah itu akhlak, tariqah itu zikir, tariqah itu salawat, tariqah itu hubbu Rasulillah, tariqah itu hubbu alil bait, tariqah itu hubbul awliya, tariqah itu tahdzibun nufus, tasfiyatul qulub, apa katanya sih? Ya berarti itu ilah Islam, tariqah itu Islam berarti, karena Islam menyuruh kita melakukan itu semua. Hanya saja bedanya tariqah itu dia ada yang membimbing intens, zahiran wa batinan 24 jam. Sehingga jaminannya lebih besar. Itu pun disuruh di dalam Islam mencari guru dan mengikutinya. Jangan sendiri-sendiri. Maka insya Allah yang penting tariqahnya benar. Misalnya dia bilang, saya baiat tariqah tapi saya nggak tahu tariqah apa. Ya masih aman lah, masih oke, nanti dia akan tahu. Yang penting tariqah yang dia baiat itu, yang dia ikuti itu tariqah yang benar, itu aja dulu. Pastikan itu, jangan tariqah-tariqah yang miring-miring itu, yang abu-abu itu. Ya. Yang apalah nama tang puasa, nama tang haji, ngono lah. Apa keutamaan kita ikut suatu tariqat? Dan sudah tadi kita jawabkan, yaitu
mengikuti seorang wali mursyid. Ya Allah, kemarin kan ada yang nanya itu apa ijazah apa gitu ya, masih ingat? Tanpa ijazah dengan ijazah lebih besar jaminannya kan kita bilang kemarin. Maka orang yang bertariqah dengan yang tidak bertariqah itu bedanya. Kalau yang tidak bertariqah dia tidak punya guru, tidak punya dokter pribadi, tidak punya guru spiritual yang intens merawat dan mengobatinya secara langsung dan secara khusus. Itu. Jadi dia kadang ke dokter sana, dokter sini. Tapi kalau yang punya tariqah itu yang masuk ke tariqah seperti masuk ke rumah sakit. Malah rawat inap, bukan rawat jalan. Rawat inap. Setiap saat diperiksa, setiap saat didatangi dokter. Oh, itu lebih cepat sembuhnya itu insya Allah. Orang yang masuk tariqah seperti orang yang masuk sekolah mengaji pada seorang guru sampai khatam. Orang yang tidak masuk tariqah itu seperti orang sakit tapi tidak mau masuk rumah sakit. Dia buka Shopee, buka lapak atau apa, buka itu cari obat sendiri atau konsultasi sana sini tetangga, apa sudah minum dulu waktu sudah sakit ini. Oh, ya aku minum meh. Begitu caranya. Ya, silahkan. Orang yang tidak masuk tariqah seperti dia merasa dirinya bodoh lalu didaftar di sekolah. Orang yang tidak masuk tariqah seperti dia bodoh tapi tidak mau masuk sekolah, dia buka YouTube, buka Google, beli buku sana, pungut buku yang nganggur di mana, entah punya siapa, daripada nganggur dia yang baca di rumah. Ya, kalau bagus bukunya alhamdulillah. Kalau bagus pun paham apa tidak tahu. Jadi itu bedanya. Maka jelas jauh lebih utama sebagaimana jauh lebih utama orang yang mengikuti mazhab daripada mazhab mazhab saya Allah dan Rasulnya enggawe kah. Lanjut. Oh, bagus. Kenapa sih ada yang Allah dan Rasul? Tidak bisa. Tetap syariatnya tidak keruan. Tapi kamu syariatnya gimana? Syariat saya sesuai mazhab Syafi'i. Bagus. Kan gitu. Aman sudah itu, aman. Karena Imam Syafi'i paham betul bagaimana bersyariat dengan baik dan benar. Kamu tariqah kamu apa? Saya tariqah saya Maulawiyah misalnya, atau Alawiyah atau Rifa'iyah, terserah. Oh bagus, karena Imam misalnya Al-Faqih Al-Muqaddam ya Alawi. Al-Faqih Al-Muqaddam, Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, Imam Jalaluddin Ar-Rumi itu orang-orang yang memang sangat menguasai tentang cara menempuh jalan yang pintas menuju Allah. Bagus kamu ikuti itu. Kan begitu. Kamu tariqah kamu apa? Hizib Nahdlatul. Oh bagus, karena Al-Maghfurlah Maulana yang mendirikan itu adalah orang yang waliullah, yang tahu betul jalan pintas menuju Allah. Bagus, ikuti itu. Nah, tinggal yang konteksnya misalnya sudah meninggal mursyidnya atau gurunya pendirinya, cari penerusnya. Jangan cukup dengan yang ada. Cari mursyid yang betul-betul mewarisi dan meneruskannya. Dan jangan mengikuti yang mengaku-ngaku penerusnya. Malah bahaya. Seperti tarekat-tarekat Naqsyabandiyah yang di beberapa daerah itu dia mengaku tarekat Naqsyabandiyah, padahal tidak. Dia hanya mengatasnamakan, bertopengkan tarekat Naqsyabandiyah untuk menyesatkan manusia. Itu mencemarkan tarekat Naqsyabandiyah. Besar tanggung jawabnya di hadapan Syekh Muhammad Bahaduddin Naqsyabandi kelak di akhirat. Begitu juga orang yang mengaku dia bertopengkan tarekat Hizib Nahdlatul Watan, tapi yang diajarkan mencela tuan guru itu, mencela tuan guru ini, yang di luar ajaran tarekat yang sesungguhnya, maka itu hanya bertopengkan tarekat Hizib Nahdlatul Watan. Sesungguhnya dia menyesatkan dan menjual nama tarekat Hizib. Besar tanggung jawabnya di hadapan
al-maghfurullah kelak di akhirat. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aqimus shalah.